Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa ya. Mau kita mendapat tindakan lanjut daripada Tuhan? Oke, kita sama-sama baca kitab Ayub pasal yang ke-31, satu ayat saja, yaitu ayat 35. Kita baca bersama-sama, nanti kita akan lihat rangkaian kitab Ayub, bagaimana Tuhan bertindak. Oke, sudah. Ayub 31 ayat 35. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku. Inilah tanda tanganku. Hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Perhatikan ya, kita sama-sama sudah sering mendengar kisah Ayub ya. Kitab yang tertua yang ditulis. Firman Tuhan yang luar biasa mengenai seseorang yang bernama Ayub, yang luar biasa, yang mengalami pencobaan, ujian yang berat, habis-habisan, tapi akhirnya dipulihkan secara luar biasa. Nah, kita sekarang akan melihat apa rahasianya sehingga Ayub bisa mengalami hal seperti ini terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, ayo kita lihat dari Ayub pasal yang pertama. Kita baca garis besarnya. Ya. Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan, tolong diperhatikan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub ini mengalami pencobaan yang sangat luar biasa. Bukan dia orang jahat, dia orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang yang luar biasa. Tetapi sama-sama kita sudah ketahui bagaimana iblis, si jahat, itu nggak suka melihat orang yang takut sama Tuhan. Nggak suka orang itu beribadah kepada Tuhan. Sehingga caranya bagaimana, bahkan sampai iblis itu ketemu sama Allah sendiri di sorga. Untuk apa? Minta izin untuk mencobai Ayub. Itu sudah sama kita ketahui ya. Bagaimana hartanya habis, kemudian anaknya mati, istrinya menyangkal dia, dan sebagainya. Nah, setelah itu semua terjadi, Ayub tetap percaya sama Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan, si iblis, iya aja kamu beri kesehatan. Akhirnya dikasih penyakit, borok dan sebagainya. Nah, dalam kondisi gini Ayub tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau dibaca Ayub 1 ayat 2 itu kisahnya, latar belakangnya. Kemudian di Ayub yang pasal yang ketiga kita melihat Ayub sebagai manusia biasa itu mulai berkeluh kesah. Kok gini ya? Istri sepertinya meninggalkan dia, anak-anak mati semua, hartanya habis semua, badannya borokan semua. Dalam kondisi ini dia berkeluh kesah. Tapi herannya, di saat dia berkeluh kesah itu masih mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang luar biasa, yang bisa memberkati yang membaca sampai sekarang. Ya, ada beberapa ayat yang akan saya bacakan mengenai kata-kata Ayub yang luar biasa. Tapi ingat, kata-kata ini belum cukup untuk membuat Tuhan bertindak menolong. Ya, di Ayub pasal 3 ayat yang ke-20
Saya bacakan, coba perhatikan. Ini kata-kata orang baru susah. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah? Bukan orang susah, tapi bersusah-susah. Artinya apa? Walaupun susah, masih mau tetap giat, tetap berusaha. Dan hidup diberikan kepada siapa? Yang pedih hati. Jadi Ayub mengeluarkan kata-kata ini bukan waktu dia kaya raya, bukan waktu dia senang, enggak. Waktu dia sudah habis-habisan, dia masih bilang, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah? Berarti Ayub itu tetap bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati. Kemudian Ayub 3 ayat 25 dan 26. Ini penting sekali untuk kita yang seringkali mengeluh, yang seringkali khawatir, seringkali berpikir negatif. Perhatikan ya. Ayub 3 ayat 25-26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang datangi aku. Makanya jangan mau takut, jangan mau cemas, jangan mau berpikir positif. Loh, kalau kita takut gimana? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Di dalam tangan Tuhan semua beres. Ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub dalam kondisi seperti itu mengeluarkan mutiara-mutiara yang luar biasa ya. Masih banyak kata-kata lain yang misalnya sekarang Ayub 5. Ini kita baca beberapa ya. Ayub 5 ayat 6 dan 7. Perhatikan. Ayub 5 ayat 6 7. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Jangan nyalain alam dan sebagainya ya. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Seperti bunga api yang berjualan. Jadi kalau kita susah itu salah kita sendiri. Nah, sekarang ayat 17 dari Ayub 5 ya, coba perhatikan kata-kata orang yang dalam kondisi susah. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tapi tangannya menyembuhkan pula. Ya, ini kata-kata ini dikeluarkan oleh Elifas. Jadi gini, waktu Ayub dalam kondisi susah, saya mau tanya teman-temannya pada kemana? Pergi semua. Yang datang tuh sahabat, ya, Elifas, Bildad dan sebagainya itu ya, itu sahabat. Tahu nggak bedanya teman dan kawan dan sahabat? Dalam kondisi apapun sahabat itu datang. Kalau teman waktu Ayub kaya raya, wah pada minta semua menganggap saudara. Tapi begitu Ayub sakit kabur semua. Yang datang cuma ada 3 orang, ini sahabat. Nah, terjadi Ayub berdebat, saling berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya itu. Tetapi di dalam percakapan antara Ayub dengan ketiga sahabatnya itu, Ayub seringkali kecewa. Ya. Mereka itu mau datang, mau ikut merasakan kesulitan, duduk menghadapi orang borok, ya toh? Itu udah bagus toh. Tetapi kata-katanya itu saling Elifas, Bildad dan sebagainya itu ya, itu wah bergantian silih berganti. Tahu nggak sampai berapa pasal? 28 pasal. Percakapan antara Ayub yang baru susah dengan 3 orang sahabat yang mau bersama-sama melihat orang borok, masih mau mendatangi walaupun Ayub udah gak bisa dimintain apa-apa. Mungkin dulu mereka masih bisa pinjam uang, bisa minta ini, minta itu. Misalnya kan udah gak bisa. Tapi mereka tetap mau. Tapi ingat ya, percakapan kita dengan teman-teman, dengan rekan-rekan seiman, dengan orang-orang itu semua tetap belum bisa mendatangkan kuasa Tuhan. Terjadi percakapan yang panjang lebar dari Ayub 3,
4, 5, 6, 7 sampai Ayub yang ke 31 yang kita baca tadi. Nanti dibaca sendiri ya perdebatan-perdebatannya. Penuh dengan kata-kata mutiara, penuh kata-kata baik, yang menguatkan, dan sebagainya. Tetapi itu tetap belum selesai. Bagaimana caranya supaya Tuhan itu betul-betul hadir? Bagaimana kuasa Tuhan itu hadir? Ini yang terjadi pada orang-orang percaya sampai sekarang ini. Percakapan antar orang-orang seiman. Kita mendengar khotbah-khotbah yang luar biasa. Tetap belum bisa mendatangkan Tuhan. Pandemi melibat seluruh dunia. Yang lain-lain gak bisa mengatasi. Harusnya kan kita bisa. Dengan kuasa Tuhan kita. Yakin gak Yesus bisa mengatasi COVID-19? Bisa gak? Tapi kenapa kok sampai sekarang belum? Karena kita ini sibuk mengurusi sendiri. Berbicaranya rohani. Kita bukan bicara teman. Bukan bicara teman yang meninggalkan Ayub. Ini 3 orang ini tetap berbicara. Panjang lebar. Banyak kata-kata yang luar biasa. Bahkan Ayub itu kalau berbicara sangat dalam. Ya, misalnya di Ayub pasal yang ke-11 ya. Ya, Ayub pasal yang ke-11. Ini anjuran Sofar supaya Ayub merendahkan diri. Jadi nasihat itu bagus, khotbah-khotbahnya itu bagus, tapi tidak ada kuasanya. Tuhan belum bertindak. Nah, dalam Ayub 11, Sofar berkata, ayat 7. Bahkan mulai ayat 6 ya. Dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Sampai akhirnya pembicaraan mereka itu, ya kita ini kan udah bukan apa-apa. Kita ini sudah gak bisa menyelami kekuasaan Tuhan. Apa sih sebetulnya yang membuat kita ini, walaupun sepertinya sudah berusaha bagaimanapun juga, tetap belum bisa merasakan kuasa Tuhan? Nanti dibaca semua ya. Nggak usah baca sehari ya Mak ya. Bacanya 1 hari 1 pasal nggak apa-apa. Tapi direnungkan, dihayati dan sebagainya. Kita akan bisa melihat bahwa ternyata ada satu hal yang Tuhan inginkan tapi belum terjadi pada orang percaya. Yaitu waktu Tuhan Yesus sebelum masuk Taman Getsemani, di dalam kitab Yohanes, cuma Yohanes yang menulis, Tuhan Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya. Apa yang intinya Yesus apa di Yohanes 17? Supaya mereka bersatu. Matius, Markus, Lukas nggak nulis. Jadi pokoknya masuk ke Taman Getsemani, dicobai, ditangkap, disalib. Tetapi Yohanes menulis ada satu pesan dari Tuhan Yesus bahwa supaya anak-anak orang-orang percaya Tuhan semua itu ya, ayo saling bersatu, saling melengkapi. Sekarang gereja ada berapa macam? Banyak banget ya. Semua bersahabat, semua saling membenarkan diri dan menyalahkan yang lain. Semua berpegang pada doktrinnya masing-masing. Akibatnya apa? Tuhan Yesus sedih di surga sana. Nah, pada saat seperti itu kita bisa belajar dari Ayub. Kembali ke Ayub pasal yang ke-31 ya. Yang tadi telah kita baca. Setelah Ayub berdebat panjang lebar dari ayat 3 sampai ayat yang ke-31, Ayub akhirnya dia menyatakan satu pernyataan ya. Dia menjerit hanya kepada Tuhan. Dan dia mengakui adanya apa? Yang minggu kemarin kita pelajari. Lalang di dalam kehidupannya.
tidak bersatu, saling nyalahkan dan sebagainya. Saya bacakan ayat 31 tapi sekarang dari ayat 31 sampai ayat 40. Coba tolong perhatikan. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan, siapa yang tidak kenyang dengan lauknya? Ini menceritakan waktu Ayub kaya raya. Ya, semua orang dia tolong, semua dia beri. Malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar. Pintuku kubuka bagi musafir. Ya, Ayub itu suka menerima orang-orang susah. Bagus enggak? Luar biasa. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia, dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku. Kebanyakan manusia gitu toh. Menyalahkan orang lain, membenarkan diri. Salahnya kita tutupi. Karena aku takuti kalayak ramai, dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Jadi Ayub itu setelah akhirnya mengalah, waktu dia kaya raya, banyak orang datang minta tolong, semua orang mau uji-uji dia. Begitu diizinkan dia hartanya habis, badannya borokan, istrinya nggak tahu kemana, dia tetap merasa benar, berdebat dengan sahabat-sahabatnya, berbicara firman Tuhan, semuanya benar, 3 sahabatnya benar, Ayubnya juga benar di hadapan manusia. Tapi mereka buktinya apa? Bertengkar kan? Buktinya berdiskusi kan? Berdebat kan? Itu yang Tuhan tidak suka. Akhirnya, setelah semua itu terjadi, apa yang dikatakan Ayub? Tadi sudah kita baca sekali lagi. Sekiranya ada yang mendengarkan aku. Jadi Ayub itu dulu waktu dia kaya raya, semua orang dengerin dia karena mau duitnya, mau pertolongannya, mau petuah-petuahnya, karena Ayub juga kata-katanya rohani. Tetapi setelah dia sakit itu, sahabatnya saja mendebat, nyalahke, banyak menyalahkan kan? Ayubnya juga membela diri. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Sampai dia bilang, kalau sekarang, inilah pakai meterai 10.000, mungkin begitu. Akhirnya apa? Hendaklah yang maha kuasa. Akhirnya Ayub hanya fokus kepada Tuhan. Sudah tidak lagi berharap kepada pertolongan, penghiburan dari sahabat-sahabatnya. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang maha kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Mungkin dulu orang yang kecewa banyak nulis, si Ayub dulu gini. Itu bahkan sahabatnya ada bilang toh, lah kamu tuh gini mesti ada salahnya. Gak mungkin lah kalau gak salah Tuhan gak menghukum. Disalahke, hartamu habis, anakmu mati semua. Gimana coba? Gak mungkin kalau gak salah. Kamu tuh cuma berkedok kekayaan. Mungkin banyak tuduhan-tuduhan. Akhirnya Ayub hanya fokus kepada Tuhan. Ke ayat berikutnya. Sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Kepada siapa? Tuhan. Selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku, dan alur bajaknya menangis bersama-sama. Jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar, dan menyusahkan pemilik-pemiliknya, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh, tetapi onak-onak itu duri. Ya. Dan bukan jelai, tapi sampai Ayub. Tuhan, aku kelihatannya di depan manusia benar, tapi sebenarnya aku ini mungkin ada lalang-lalang yang aku tidak sadar. Dan memang iya. Jadi menurut dunia Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, diberkati, kaya raya. Tapi faktanya teman-teman kabur, sahabat-sahabat berdebat, bahkan saling menyalahkan. Itulah yang terjadi di dunia saat ini. Dan Tuhan ingin kita semua lepas. Gak ada orang benar kan di dunia ini? Tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:21 mengatakan begitu. Semua termasuk kita.
semua gereja, semua orang-orang benar ada lalang di dalam dirinya. Dan kita tidak bisa fokus kepada manusia. Mari kita fokus kepada siapa? Hanya Tuhan saja. Inilah tanda tanganku. Hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Aku hanya akan menghadap kepada Dia ya. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka aku akan menghadap Dia. Akhirnya mengaku, ya Tuhan. Kalau aku sampai susah, Mbak, mungkin aku nggak tahu. Karena lalang itu mirip dengan gandum. Aku nggak tahu Tuhan. Tapi Tuhan, aku hanya mau fokus kepadamu. Udah ini sahabat-sahabatku, biarlah. Aku bersyukur mereka masih mau nemenin aku dalam kondisi susah. Tetapi aku hanya sekarang mau fokus kepada Tuhan. Itu yang harus kita tiru. Mau fokus sama Tuhan? Tidak memandang manusia? Tidak fokus pada manusia? Ya kita tetap bersahabat. Bahkan seharusnya kita saling bergandengan tangan. Ayo kita mempermuliakan Tuhan, bersatu. Yesus menghendaki, aku berdoa kepadamu Bapa, supaya semua ini bersatu. Saling melengkapi dengan ikatan tali kasih. Dan ajaib. Begitu ayat 31 ini dinyatakan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan langsung datang? Enggak. 6 pasal Tuhan mengutus hambanya yang dipakai, Elihu. Dan dari pasal 32 sampai 37, Elihu merasa juga berpendapat. Ini Elihu ini beda dengan Bildad, Sofar dan sebagainya. Ini diutus Tuhan. Tadinya mereka nggak ada, Elihu nggak ada. Begitu Ayub menyatakan diri, aku hanya akan mau fokus sama Tuhan. Tuhan mengirim hambanya yang luar biasa, yang tidak terkenal. Bukan yang hebat, bukan yang wah. Nah, saya bacakan ya beberapa ayat dari Ayub 32. Coba tolong perhatikan. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub. Karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub. Meskipun tidak dapat memberikan dan terusnya dibaca. Tuhan berbicara lewat Elihu. Dan ajaibnya, satu kata pun Ayub tidak menyanggah. Berhadapan dengan Elihu yang dengan dilingkupi kuasa Allah, Ayub nggak bisa juga. Padahal Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, kata-katanya rohani, perbuatan baiknya sangat banyak. Buktinya, tahu nggak kesalahan Ayub? Salah satu yang kelihatan. Tidak bisa mendidik anak. Nah, tidak bisa mendidik anak. Seperti anak-anak Betel yang mencemoohkan Elisa, hai botak. Seperti Daud juga, seperti Abraham juga, seperti Imam Eli apalagi. Nah, masih banyak ya. Tapi kita nggak usah itu, karena kita pun sama aja dengan mereka. Ya, kita ini sama aja dengan Daud, kita sama aja dengan Abraham, kita sama aja dengan Imam Eli dan lain-lainnya. Yang penting ayo kita bersatu, nggak usah saling tuding. Nah, saat Tuhan berbicara lewat Elihu dari pasal 32 sampai 37, Ayub tidak bisa menyanggah setitik pun. Ya, kita lihat ya. Ayub 32, ayat 33, ayat 34, 35, 36 sampai 37. Sampai Allah tapi belum berbicara loh, Allah belum datang loh. Dan tahu-tahu setelah Ayub itu taat, Ayub itu diam, ditegur oleh Tuhan melalui Eli, seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Akhirnya Tuhan menjawab. Ayat pasal 32 sampai 37, Ayub diam. Kemudian pasal 38, yuk kita buka pasal 38. Pasal 38 sampai 42, jawab Tuhan kepada Ayub. Saya bacakan beberapa ayat dari ayat 1.
Maka dari dalam badai. Jadi badai itu suatu kondisi dunia yang sangat buruk. Ada badai, orang nggak bisa keluar, kena ini bencana ya, mungkin lebih dari COVID. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Dan seterusnya dibaca sendiri, intinya cuma satu. Tuhan ingin Ayub itu bukan cuma diem, tapi rendah hati, menyatakan diri, ya aku salah. Terserah engkau, aku ini udah nggak bener. Lah, kita baca Tuhan ya. Tadi ayat 38 Tuhan mulai, kalau 32 sampai 37 itu kan yang bicara Tuhan lewat Elihu. Nah, ayat 38 Tuhan sendiri berbicara. Nah, di ayat 39 Ayub menjawab. Yuk kita baca jawab Ayub di Ayub 39 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Ini yang harus kita lakukan di samping saat kita mendengar hamba Tuhan yang diurapi betul-betul bicara, jangan nyanggah, tapi mungkin kuasanya belum full ya. Kuasa Tuhan yang full bicara sendiri. Kita baca Ayub 39 mulai 34. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ayat 36. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ya Tuhan, aku salah. Walaupun menurut dunia aku hebat, istimewa, jujur, saleh dan sebagainya, ternyata di hadapan Tuhan tidak ada apa-apa. Dan ayat Tuhan masih berbicara ayat berikutnya, ayat pasal 40, kemudian 41 dan sebagainya sampai akhirnya ayat 42. Ayub 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka aku akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub akhirnya, ya Tuhan, aku ini ternyata cuma dengar-dengar tentang engkau, tentang itu hanya dari kata orang. Kita mendengar firman Tuhan dari mulut pendeta. Ayo kita belajar mendengar suara Tuhan langsung. Ayo kita belajar peka mendengar suara Tuhan. Sebab kata-kata Tuhan itulah yang akan membongkar semuanya. Kita tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Sehebat apapun. Gak usah kita ini. Ya itu orang-orang yang hebat-hebat itu serahkan kita seiman. Ya, ayo kita bergandengan tangan. Saling melengkapi. Kelebihan mereka kita ambil, tapi juga kita saling bersahabat. Dan setelah itu apa yang terjadi? Pasal berikutnya dari Ayub 42 mulai ayat 7, judul perikopnya apa? Keadaan Ayub dipulihkan. Udah tahu sendiri ya ceritanya bagaimana. Dia punya anak lagi, berarti istrinya balik juga bertobat ya. Dia punya anak lagi, bahkan anak-anaknya paling cantik katanya ya di daerah sono. Kekayaannya malah lipat 2. Nah, dari semua itu kita bisa melihat. Kita bisa belajar saat ini, dalam kondisi seperti ini.
Tidak ada satupun yang perlu kita puja, kita sembah, kecuali hanya Tuhan saja. Kalau kita ditinggal oleh teman, kawan-kawan, itu hal yang gak aneh. Kalau sahabat-sahabat masih, tapi isinya mendebat, itulah juga mereka masih tetap manusia. Dan biarlah kita ambil sikap kepada seperti Ayub, dan kita percaya saat kita mengambil sikap seperti Ayub, Tuhan akan mengutus seorang hambanya yang kita nggak tahu, ya. Tuhan akan berbicara, bahkan lebih daripada Tuhan akan berbicara langsung kalau kita belajar peka mendengar suara daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh belajar daripada firman-Mu, kisah tentang Ayub, kitab yang tertua yang ditulis. Dan kami bersyukur Tuhan, kami dapat belajar memahami kisah Ayub bukan sepotong-sepotong, tetapi sebagai satu rangkaian utuh di mana kami dapat belajar bagaimana Ayub yang di hadapan manusia kelihatan benar, baik, jujur, saleh, kaya, sukses. Namun ternyata di hadapan-Mu tidak ada seorang pun yang sempurna. Mari Tuhan, saat ini pun kami sungguh bersyukur karena Engkau baik kepada kami. Engkau memberkati kami, usaha kami, keluarga kami, semua baik. Itu hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kehebatan kami. Dan saat ini Tuhan, mari kami ingin melanjutkan semuanya ini Tuhan, dengan ingin mendengar suara firman Tuhan yang keluar langsung dari mulut-Mu, mulai firman-Mu yang tertulis, melalui firman oleh hamba-hamba-Mu yang Kau pakai, Elihu yang segera akan Kau utus kepada kami. Dan juga Tuhan, suara-Mu langsung, sehingga kami dapat memahami setiap kebenaran, sehingga kebenaran itu dapat diam tinggal di dalam kami. Mari Bapak di sorga, sebelum kami sudahi semuanya ini, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya firman-Mu itu, dengan firman-Mu yang tertulis itu, kami baca, kami renungkan siang dan malam, dan kami pelajari dari Roh Kudus yang sudah dicurahkan, supaya kami memahami kebenarannya, dan kami diubahkan, bukan untuk kami meninggikan diri, tetapi supaya kami dapat menjadi saksi. Di dunia ini Tuhan, masih banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau. Saudara-saudara seiman kami, gereja-gereja dimanapun, apapun bentuknya, kami rindu Tuhan ada persatuan di antara kami, saling melengkapi. Dan mereka-mereka sesama kami manusia di luar sana yang belum mengenal Engkau, tolong Tuhan, supaya kami, Engkau beri perlengkapan, kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, supaya kami dapat menjadi saksi melalui kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, pikiran kami, kata-kata kami, tingkah laku kami, di dalam usaha kami, di dalam pelayanan kami. Biarlah kami semua dapat menjadi saksi. Semua orang yang melihat dan akan mempermuliakan Engkau. Kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak, kami sudahi ibadah pagi ini. Kami mohon berkat-Mu, sebab tanpa berkat-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak bisa apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tak terjangkau. Tetapi karena Bapa itu sendiri yang turun menjadi manusia di dalam Yesus, bahkan menebus dosa-dosa kami, mencurahkan Roh Kudus-Nya, kami mau menerima berkat yang langsung daripada-Mu, yang memperlengkapi kami dapat menjadi saksi. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu, dan kami akan action dalam dunia ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, untuk kelebaran kerajaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.